Priscilla Dewi. I'm from English Department 2021C, Mula Warman University. Dan selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks naratif. Namun, sebelum masuk ke penjelasan tentang teks naratif, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kalian mengetahui tentang teks naratif. Sebelumnya, kalian ada yang sudah tahu nggak sih apa itu naratif teks? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, teks naratif ini adalah suatu jenis teks yang berupa cerita hayalan, kisah nyata yang direkayasa atau yang dibuat-buat, atau dongeng yang berasal dari hayalan atau imajinasi sang penulis yang diceritakan secara kronologis atau saling terhubung. Apa sih tujuan dan fungsi dari naratif teks? Yang pertama, menghibur para audiens atau para pembacanya. Yang kedua, memberikan pelajaran atau nasihat atau pesan moral. Yang ketiga, mengekspresikan ide kreatif atau memperkaya imajinasi. Selanjutnya, ada elemen atau unsur-unsur dari naratif teks. Yang pertama, characterization atau karakteristik merupakan deskripsi ciri-ciri atau kepribadian yang khas atau menonjol yang dapat mencakup ciri-ciri fisik atau tubuh, emosional atau perasaan, mental atau jiwa, dan sosial atau kehidupan yang digunakan untuk membedakan satu karakter dengan karakter lainnya. Misalnya seperti seorang karakter bernama Jack, dia adalah seorang pria yang memiliki kumis yang panjang, namun dia adalah seorang pria yang baik dan jujur. Selanjutnya, setting atau latar yang merupakan waktu dan tempat atau lokasi kapan dan di mana cerita tersebut berlangsung. Misalnya, sebuah cerita dengan latar waktu siang hari dan latar tempat di sebuah hutan belantara. Selanjutnya, ada plot atau alur cerita yang merupakan urutan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Urutannya adalah struktur yang membentuk teks naratif yang dimana meliputi orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Struktur tersebut akan kita bahas nanti. Yang terakhir, moral, yang merupakan pelajaran, pesan, atau nasihat yang diberikan oleh cerita kepada para pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari naratif teks. Apa aja sih? Yang pertama, orientation, atau orientasi atau pengenalan yang merupakan bagian pembuka yang berisi pengenalan karakter, latar atau setting, dan arah cerita. Kedua, complication atau komplikasi atau pengembangan yang merupakan awal dari sebuah peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh para tokoh, atau yang dimana peristiwa atau masalah ini yang dihadapi oleh para tokoh mulai muncul. Lalu yang ketiga, climax atau klimaks yang merupakan titik puncak masalah atau situasi di mana berubah menjadi emosional atau menjadi tegang dalam sebuah cerita. Biasanya situasi dalam bagian klimaks ini berubah menjadi rumit. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah resolution atau resolusi yang merupakan akhir cerita atau kesimpulan dari cerita, yang biasanya ditandai dengan situasi yang sebelumnya tegang mulai mereda. Jadi di sini saya menggunakan literary works, yaitu short story atau cerita pendek dari Jack and the Beanstalk atau Jack dan Pohon Kacang by Arthur Rackham sebagai contoh dari naratif teks. Mari kita baca bersama-sama dan saya juga akan sekalian menjelaskannya. Dahulu kala ada seorang janda miskin dan anak laki-lakinya bernama Jack. Suatu hari ibu Jack menyuruhnya untuk menjual satu-satunya sapi milik mereka.
Jack pergi ke pasar dan di tengah jalan ia bertemu dengan seorang pria yang ingin membeli sapinya. Jack bertanya, "Apa yang akan Anda berikan sebagai imbalan untuk sapi saya?" Pria itu menjawab, "Saya akan memberi Anda 5 biji kacang ajaib." Jack menerima kacang ajaib itu dan memberikan sapi kepada pria tersebut. Namun, ketika ia tiba di rumah, ibu Jack sangat marah. Dan ia berkata, "Kamu bodoh. Dia mengambil sapimu dan memberimu beberapa kacang." Ibu Jack melemparkan kacang-kacang tersebut keluar jendela rumahnya. Jack sangat sedih dan tidur tanpa makan. Keesokan harinya, saat Jack bangun di pagi hari dan melihat keluar jendela rumahnya, ia melihat bahwa ada sebuah pohon kacang besar telah tumbuh dari biji kacang ajaibnya. Jack memanjat pohon kacang tersebut dan sampailah ia di sebuah kerajaan di langit. Di sana tinggallah seorang raksasa dan istrinya. Jack masuk ke dalam rumah tersebut dan menemui istri raksasa di dapur. Jack berkata, "Bisakah Anda memberi saya sesuatu untuk dimakan? Saya sangat lapar." Istri yang baik hati memberinya roti dan sedikit susu. Saat sedang makan, sang raksasa pulang. Raksasa itu sangat besar dan menakutkan. Jack ketakutan dan segera bersembunyi di dalam. Raksasa berseru, "Vivovum, saya mencium darah orang Inggris. Apakah dia hidup atau sudah mati? Saya akan menggiling tulangnya untuk membuat roti saya." Istri raksasa berkata, "Tidak ada anak di sini." Jadi raksasa makan makanannya dan pergi ke kamarnya. Dia mengeluarkan karung-karung koin emasnya, menghitungnya dan menyimpannya. Kemudian ia tidur. Pada malam hari, Jack merayap keluar dari tempat persembunyiannya, mengambil satu karung koin emas dan turun dari pohon kacang. Di rumah, ia memberikan koin itu kepada ibunya, dan ibunya sangat bahagia, dan mereka hidup bahagia untuk sementara waktu. Jack memanjat pohon kacang dan pergi ke rumah raksasa lagi. Sekali lagi, Jack meminta makanan kepada istri raksasa. Tetapi ketika sedang makan, raksasa kembali. Jack melompat ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Raksasa berseru, "Vivovu, saya mencium darah orang Inggris. Apakah dia hidup atau sudah mati? Saya akan menggiling tulangnya untuk membuat roti saya." Istri raksasa berkata, "Tidak ada orang Inggris ataupun anak-anak di sini." Raksasa makan makanannya dan pergi ke kamarnya. Di sana, ia mengeluarkan seekor ayam, dan ayam tersebut berteriak, dan ayam itu bertelur telur emas. Ketika raksasa tertidur, Jack mengambil ayam itu dan turun dari pohon kacang. Ibunya sangat bahagia dengan Jack. Setelah beberapa hari, Jack sekali lagi memanjat pohon kacang dan pergi ke istana raksasa. Untuk ketiga kalinya, Jack bertemu istri raksasa dan meminta makanan. Sekali lagi, istri raksasa memberinya roti dan susu. Tetapi ketika Jack sedang makan, raksasa pulang. "Vivovu, saya mencium darah orang Inggris. Apakah dia hidup atau sudah mati? Saya akan menggiling tulangnya untuk membuat roti saya." Teriak raksasa. "Jangan bodoh, tidak ada anak-anak di sini," kata istrinya. Raksasa itu memiliki harpa ajaib yang bisa memainkan lagu-lagu indah. Saat raksasa tertidur, Jack mengambil harpa tersebut dan hendak pergi. Tiba-tiba harpa ajaib berteriak, "Tolong Tuan, seorang anak sedang mencuriku." Raksasa terbangun dan melihat Jack dengan harpa. Marah, ia mengejar Jack, tetapi Jack terlalu cepat. Dia berlari turun dari pohon kacang dan tiba di rumah. Raksasa mengikutinya turun. Jack segera masuk ke dalam rumahnya dan mengambil kapak. Dia mulai menebang pohon kacang tersebut, dan akhirnya raksasa jatuh dan mati. Jack dan ibunya kini sangat kaya dan mereka hidup bahagia selamanya. Sekarang kita masuk ke sesi asesmen dan siapkan catatan kalian. Di sini saya minta analyze the characterization of Jack. Analisis karakteristik dari tokoh Jack. Dan saya tunggu beberapa menit. Jadi karakteristik Jack adalah dia seorang pria miskin,
anak lelaki miskin, poor boy, ingenious, cerdik, brave, berani, clumsy, ceroboh, dan risk taker, pengambil resiko. Selanjutnya, what is the setting of the story? Apa latar dari cerita tersebut? Oke, saya tunggu beberapa menit ya. Jadi jawabannya adalah morning and evening, and setting tempatnya Jack House, Giant House, and the Market. Selanjutnya soal yang ketiga, determine the structure. Tentukan struktur dari cerita tersebut. Apakah kalian sudah menjawabnya? Jadi paragraf yang pertama merupakan orientation atau pengenalan, yang dimana paragraf ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Lalu paragraf kedua, 3, 4, dan 5 merupakan complication, yang dimana paragraf 2 ini mulai munculnya awal masalah. Lanjut lagi paragraf ketiga, dimana Jack mulai pergi naik ke rumah raksasa. Lalu berlanjut hingga ke paragraf 6, yaitu climax, dimana Jack ketahuan oleh raksasa dan Jack segera berlari dan raksasa pun mengejarnya. Dan ketika sampai di rumah, Jack mengambil kapak dan menebang pohon raksasa, dan raksasa tersebut pun jatuh dan mati. Lalu yang ketujuh adalah resolusi. Oke, berikut ini adalah skor dari ketiga asesmen yang tadi. Yang pertama, soal yang pertama 30, yang kedua 20, dan yang terakhir adalah 50. Oke, jadi saya minta kalian membuat naratif teks sebagai latihan atau belajar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah berpartisipasi dan menonton video saya. Semoga kalian bisa paham dan bisa membuat naratif teks. Sampai jumpa dan semangat!